Nyaris podium, Veda menggila di trek basah. Detik-detik Veda kunci P4 dengan dramatis. Veda kembali tampil mengejutkan di race Moto3 Prancis 2026. Meski belum meraih podium, namun tetap saja hasil ini sangat mengejutkan bagi semua pihak. Veda kembali membuktikan kualitasnya dengan finish di posisi depan setelah sebelum sempat tercecer di belakang, bahkan berapa di bawah Hakim Danish. Namun dengan mental baja dan kemampuan overtake yang luar biasa, Veda berhasil kembali ke barisan depan. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-6 langsung kehilangan beberapa posisi saat start dimulai. Pembalap Honda tim Asia itu bahkan sempat turun hingga posisi ketiga. Pembalap langsung terjatuh pada lap pembuka akibat kondisi lintasan yang basah serta padatnya rombongan pembalap. Situasi tersebut membuat Veda kembali kehilangan ritme. Pada lap kedua, pembalap muda Indonesia itu tercecer hingga posisi ke-14. Namun, Veda perlahan mulai menemukan kecepatan terbaiknya. Saat memasuki lap ketiga, total sudah ada 6 pembalap yang gagal melanjutkan balapan akibat terjatuh. Memasuki lap keempat, Veda mulai menunjukkan kebangkitan. Ia sukses memperbaiki posisi hingga naik ke urutan ke-9 sebelum kembali merangsek ke posisi ke-8 pada lap yang sama. Di lap tersebut, pembalap Italia Nicola Carraro juga mengalami kecelakaan, sehingga total 7 pembalap keluar dari balapan. Drama belum berhenti. Pembalap depan Alvaro Carpe yang tengah memburu posisi keempat ikut terjatuh. Insiden itu membuat Veda melonjak ke posisi kelima pada lap kelima. Penampilan Veda semakin solid pada lap ke-6. Ia berhasil naik ke posisi keempat, sekaligus mencatatkan lap pribadi terbaiknya sepanjang akhir pekan GP Prancis 2026. Hingga lap ke-8, banyak pembalap masih berjatuhan, terutama di kelompok belakang, akibat kondisi lintasan yang mulai berubah dari basah menuju kering. Sementara itu, duo Spanyol Máximo Quiles dan Adrián Fernández tetap memimpin jalannya balapan di posisi pertama dan kedua. Veda yang berada di posisi keempat terus mendapat tekanan dari Matteo Bertele. Pada lap ke-8, jarak keduanya masih berada di kisaran 1,5 detik. Namun Bertele perlahan meningkatkan kecepatannya seiring lintasan mulai mengering. Gap dengan Veda melebar menjadi 1,9 detik, lalu meningkat menjadi 2 detik pada lap ke-10. Memasuki lap ke-11, selisih waktu keduanya kembali bertambah menjadi 2,5 detik. Kondisi trek yang semakin kering membuat ritme balapan berubah drastis. Pada lap terakhir, jarak Bertele dengan Veda sudah mencapai 3,5 detik. Veda terlihat lebih memilih bermain aman demi mengamankan posisi keempat hingga garis finish. Hasil ini menjadi catatan fantastis bagi Veda Ega Pratama. Setelah start dari posisi ke-6 dan sempat tercecer hingga posisi ke-14 pada awal balapan, pembalap Indonesia itu mampu bangkit dan nyaris merebut podium di MotoGP Prancis 2026. Meski gagal podium, hasil di Moto3 Prancis 2026 jadi pencapaian terbaik kedua Veda Ega Pratama di musim ini. Capaian ini lebih baik dari di Thailand saat balapan debut pada 1 Maret dan di Spanyol 26 April lalu. Finish di posisi 4 pun membuat Veda Ega Pratama berhak mendapatkan 13 poin tambahan dari Le Mans. Dia kini sudah mengumpulkan total 50 poin dari 5 seri balapan Moto3 2026. Hasil ini juga sekaligus mempecundangi para rivalnya dari KTM. Veda seakan menegaskan bahwa motor lebih kompetitif tak menjamin finish di depan, seperti halnya Hakim Danish yang finish di posisi 10 jauh di belakang Veda. Perlu diingat, Veda tidak muncul dari ruang hampa seperti tahu bulat yang tiba-tiba lewat di depan rumah. Sebelum sampai ke Moto3, ia sudah melewati jalan panjang dari Asia Talent Cup hingga Red Bull MotoGP Rookies Cup. 2 ajang ini ibarat pesantren bagi pembalap muda, tempat belajar sabar, belajar jatuh, dan kadang belajar menahan emosi ketika disalip di tikungan terakhir. Di sana mentalnya ditempa. Jadi ketika sampai di Moto3, ia tidak terlalu kaget melihat keramaian lintasan. Paling-paling hanya sedikit terkejut melihat betapa mahal harga kopi di pedok. Sudah lama Indonesia bermimpi memiliki pembalap yang benar-benar kompetitif di kejuaraan dunia. Kita sering punya pembalap yang ikut serta dengan baik, tetapi yang benar-benar bikin deg-degan saat lap terakhir masih jarang. Veda mulai mengubah suasana itu.
Media balap Eropa bahkan mulai menyebut Indonesia mungkin menemukan bintang kecil baru. Tentu saja kalimat seperti itu harus disikapi dengan tenang. Dunia Moto3 itu keras, hari ini dipuji, besok bisa saja tercecer di posisi 15 sambil mikir kenapa ban belakang terasa seperti sandal jepit. Namun satu hal pasti, Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa ia konsisten. Grafik performanya terus meningkat. Bagi Indonesia, ini juga menjadi semacam pengumuman kecil. Kita tidak hanya jago menonton MotoGP sambil makan gorengan, tetapi juga mulai punya wakil yang bisa ikut balapan. Perjalanan Veda Ega Pratama tentu masih panjang. Moto3 penuh tikungan, penuh drama, dan kadang penuh kejadian yang membuat pembalap ingin berbicara panjang dengan mekaniknya sambil memegang kepala. Kemungkinan cerita ini akan menarik untuk diikuti. Setidaknya sekarang, setiap lampu start Moto3 padam, kita punya satu alasan tambahan untuk menonton dan memastikan apakah anak Indonesia itu masih ikut ribut di rombongan depan. Perjalanan Veda menuju panggung internasional tidaklah instan. Ia memulai dari ajang balap lokal, kemudian berkembang melalui berbagai kejuaraan junior. Dengan kerja keras dan disiplin tinggi, ia berhasil menembus kompetisi yang lebih bergengsi. Veda bukan hanya sekedar atlet, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda. Kedepan, ia diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pada akhirnya, kisah Veda Ega Pratama di Moto3 bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan, perjuangan, dan mental baja yang ia tunjukkan. Dari start di posisi 4 hingga menghadapi kegagalan di lintasan, semuanya menjadi bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Ia telah membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Kini, yang dibutuhkan adalah konsistensi dan waktu untuk terus berkembang. Dengan semangat, kerja keras, dan mental yang kuat, masa depan cerah tampaknya sudah menanti di depan. Saat ini, Indonesia memiliki generasi muda yang patut dibanggakan. Panggung dunia menanti Veda, dan ia tampaknya siap untuk menjawab tantangan tersebut.